ya alhamdulillah di tahun 2017 itu kan ada pilkada. Pada saat itu yaitu momen-momen itu bagaimana supaya kampung-kampung yang ada yang punya masalah yang khusus tadi terkait masalah penggusuran itu bisa direalisasikan dengan gubernur yang baru. Seperti itu harapannya sih. Akhirnya di 2017 itu kan ada kontes ya, seperti gubernur tadi, ada salah satu kandidat yang bisa tadi kita berkontrak politik dengan beliau. Salah satunya Pak Anies Baswedan. Itu kita kontrak politik. Dan juga kita kontrak politik itu atas nama jaringan Rakyat Tinggi Kota. Jadi jaringan Rakyat Tinggi Kota itu ada 31 kampung di DKI. Pada saat itu ya total suara cukup ya sedikit untuk bisa mengangkat Pak Anies ini menjadi gubernur DKI. Pada saat itu ya minimal kalau saya lihat hasil suara sih lumayan 30% aja dari GRMK itu ya. Tinggal selebihnya gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya menang memang. Jadi kalau kontrak politik tuh janji politiknya kah? Maksudnya saat kampanye atau maksudnya memang ada di atas? Di atas materai. Jadi kita membuat perjanjian itu di atas materai. Ada berapa kampung. Jadi dan tiap kampung itu punya keinginan apa aja dan diminta. Semua rata-rata kebanyakan 3. Seperti di sini minta salah satunya adalah minta didirikan kembali kampung kami yang sudah digusur, itu salah satunya. Lalu yang kedua, dikukuhkan kembali RT. Kan pada saat penggusuran RT itu dibekukan. Ya, hilang ya Pak ya? Hilangkan itu. Kita kan waduh bingung kan? Iya. Kita menjadi kayak warga gak jelas harusnya. Gitu. Urusan administrasinya jadi kacau balau ya. Lalu yang ketiga soal masalah legalitas lahan. Ini salah satunya yang permohonan 3 ini yang belum terpenuhi kalau menurut saya. Karena pada saat itu Pak Anies sudah masa baktinya sudah selesai. Dari 2 itu sudah realisasi. Jadi satu lagi nih yang belum. Ya satu lagi yang belum. Karena memang prosesnya kan bukan urusan kampung ini aja. Ada beberapa kampung juga yang punya masalah. Berarti ini bisa dibilang jadi salah satu PR yang selanjutnya dong. Iya. Dari ini kan udah menjelang pilkada lagi ya Pak. Adakah mungkin dari 3 calon itu yang udah datang ke sini dan ngobrol-ngobrol, mungkin berdekatan sama warga Pak? Sejauh ini sih belum ada ya. Belum ada, cuma ada bentuk penawaran aja, baru sekedar ngomong-ngomong aja. Mungkin dari timnya saya juga nggak tahu, tapi keseriusan itu nggak ada gitu. Tapi kita juga sudah sudah bermusyawarah dan mufakat itu dengan jaringan Rakyat Kota itu ya mau nggak mau kalau memang ini ya. Karena memang semuanya itu kita lihat figurnya itu nggak ada yang kenal dan juga nggak ada yang mau yang mau mendengarkan aspirasi kita. Berarti bisa dibilang apakah betul kalau misalkan Bapak melihat sebagai warga Kampung Susun ini ketiga kandidat masih kurang peduli terhadap warga di sini? Ya, itu salah satunya. Jadi ya makanya kalau prinsip dari kita juga GRMK, dari Rakyat Kota, ya karena memang kita satu wadah, dalam wadah itu ya bagi mereka ya sudahlah, kita salam 4 jari. Jadi toblos semua. Itu kalau saya memberikan satu masukan kepada warga di sekitar sini, ya karena memang sudah menjadi bagian ya dari jaringan Rakyat Kota, semuanya supaya lebih simpel aja, tidak ada gol bergerak, lebih simpel aja. Yang 1, 2, 3 kita kenal baik semua. Karena kita kenal baik semua, ya mau nggak mau kita toblos semua, biar adil. Tapi kalau misalkan nanti mereka kan ada yang sudah mulai menyuarakan program-program mereka, janji-janji mereka, Pak. Apakah
Ini kita tanya jadi ya, kalau misalkan semua malah tidak ini gimana Pak? Kan kita punya hak pilih gitu. Kalau menurut Pak, tanggapan Bapak seperti apa? Ya sejauh ini sih kan tadi belum ada kayaknya keseriusan ya yang ada, cuma hanya ya sekedar omongan doang, tapi kenyataannya seperti itu. Ya kalau memang dia lebih serius ya itu tadi. Kita kan kalau cuma mengacu kepada di sini Kampung Susun Kunir, suaranya kan cuma ada 33 kali 2 66. itu kayaknya ya nggak dipandang lah. Kalau menurut saya itu, tapi mereka pasti akan tahu gitu kalau mereka bisa dengan jaringan akan ke kota. Di situ kan ada koordinatornya. Nah dia membawa semua wilayah-wilayah khususnya di DKI, termasuk Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur. Itu kemungkinan lebih apa sih kalau ketemu dengan itu JRMK mungkin akan lebih apa namanya, lebih efisien ya kalau menurut saya, kalau memang untuk mencari suara gitu loh. Tapi kan nggak semudah itu juga, karena berkat ya tadi ini prosesnya ini sekarang kan saya bilang yang calon gubernur prosesnya ini bisa terbangun ini karena kita ada kontrak politik gitu loh. Terakhir Pak, ini buat masing-masing Bapak sama Ibu, harapan lah untuk penegasan lagi aja untuk kedepannya tuh seperti apa sih buat warga Kampung Susun ini Pak? Ya harapannya apa yang tadi belum kita Capai. yang kita belum capai, salah satunya tentang legalitas lahan itu supaya bisa terakomodir aja, itu harapannya itu. Ya tentunya ya kepada pemerintah pusat maupun daerah biar bisa ke situ, karena apa, tujuan kita menginginkan hal seperti itu. Karena tadi ada satu kontrak politik yang belum terpenuhi, salah satu tadi soal legalitas lahan. Karena bahkan tahu sendiri kan, umum di Jakarta ini banyak mereka yang tinggal di ya lahan-lahan yang ibarat kasarnya garapan, belum soal statusnya itu belum jelas. Berarti maksudnya kalau legalitas lahan belum itu tuh maksudnya belum ada sertifikat hak miliknya. Ya ini kan soal status, berarti soal statusnya belum jelas gitu loh Pak. Itu aja sih. Itu yang harus divalidasi lah segera gitu ya Pak ya.